Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yashad. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Akhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan akidah salaf ashabul hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Telah berlalu kita pada pertemuan yang lalu kita membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan syaitan dan tipu dayanya. Dan insyaallah ta'ala pada hari ini kita masuk pada bab yang baru ya, atau pada pembahasan yang baru, yaitu kata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, as-sihru as-sihru was-saharah, yakni sihir dan as-saharah, yaitu penyihir, yakni sihir dan tukang sihir. Ikhwan wa akhwat, di antara keindahan daripada bab-bab yang ditulis oleh Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah adalah beliau menyusun bab demi bab yang sangat tertib dan sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ya, ini beliau kalau kita bicara sihir, maka itu adalah salah satu jenis daripada jenis-jenis kesyirikan tentunya ya. Nah, menurut definisi atau menurut istilah ya, sihir menurut definisi syar'i itu tidak terlepas dari kesyirikan. Maka kita katakan dia adalah bagian daripada atau satu jenis daripada jenis-jenis kesyirikan. Kalau bicara tentang kesyirikan dalam bentuk sihir, jenis kesyirikan itu banyak sekali jenis-jenisnya. Jenis-jenis kesyirikan itu banyak sekali. Tetapi kenapa di dalam kitab ini Al-Imam As-Sabuni tidak menyebutkan saja jenis kesyirikan yang misalnya menyembah berhala atau meminta kepada berhala atau menyembelih kepada berhala atau yang semisalnya. Kenapa beliau menyebutkan satu jenis kesyirikan yaitu berkaitan dengan sihir? Nah, ini menunjukkan luar biasanya dalamnya keilmuan Al-Imam As-Sabuni. Ya, supaya dia punya keterkaitan dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya berbicara tentang syaitan dan sepak terjangnya, maka kesyirikan yang berkaitan dengan sihir itu adalah kesyirikan yang berkaitan dengan syaitan dan permainan-permainan syaitan. Ya, naam. Nah, begitu pula as-saharah, ya, penyihir, tukang sihir itu sendiri. Kalau sihir itu dimainkan oleh manusia, maka konsekuensinya orang yang bermain sihir itu dia punya konsekuensi hukum. Dia punya konsekuensi hukum, jadi fi'il dan fa'il.
Ada perbuatan, ada pelaku. Nah, pelaku itu tentu mempunyai konsekuensi hukum terhadap perbuatan yang dia lakukan. Ya, nah, meskipun terkadang ya di dalam satu perkara telah disepakati atas keharaman satu perbuatan, satu perkara telah disepakati terhadap keharaman satu perbuatan, tetapi ketika berbicara tentang apa pelakunya, itu banyak sekali atau sering sekali kita dapati perselisihan di antara para ulama. Nah, karena umumnya para ulama berbicara itu tentang perbuatan-perbuatan. Ketika berbicara tentang hukum bagi pelakunya, ketika berbicara tentang fa'ilnya, itu kerap kali di sana mereka berselisih. Kenapa mereka berselisih? Karena kalau bicara tentang fa'il, pelaku, itu berbicara tentang vonis hukum. Berbicara tentang apa? Vonis hukum. Nah, kalau bicara tentang vonis hukum, yaitu membutuhkan tahapan-tahapan. Nah, di antara tahapan-tahapannya itu adalah terpenuhinya syarat-syarat, hilangnya penghalang. Ya, terkadang seorang itu dia terjatuh dalam satu perbuatan yang disepakati oleh para ulama itu adalah merupakan bentuk larangan terhadap syariat. Tapi ketika orang itu mau dihukum, ya ini biasanya mereka tidak sepakat. Biasanya mereka tidak sepakat. Menjatuhi hukuman apa itu biasanya tidak sepakat. Kenapa tidak sepakat? Karena itu tadi ada butuh penelitian, ada butuh pembahasan. Oh ini yang ini ada kelompok ini mengatakan oh ini dihukumi seperti ini. Yang lainnya mengatakan ya belum, jangan, itu tidak dihukumi seperti itu, harusnya seperti ini, ya, dan seterusnya. Kenapa? Karena ketika menjatuhi hukuman kepada pelaku itu harus terpenuhi dua hal penting pada pelaku itu, yaitu apa? Terpenuhinya syarat dan hilangnya penghalang. Nah, ketika untuk memenuhi syarat dan menghilangkan penghalang inilah biasanya terjadi khilaf di situ. Paham ya, ikhwan? Mafhum ya? Baik. Maka di sini Al-Imam As-Sabuni berbicara juga tentang hukum orang yang melakukan sihir itu, as-saharah. Baik. Kemudian kata beliau, kata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa yashhaduna anna fi hadha dunya sihran wa saharah. Dan mereka ashabul hadis itu bersaksi bahwa di dunia ini ada sihir dan penyihir. Ada sihir dan penyihir. Tukang sihir itu ada. Sihir itu juga ada. Sihir itu juga ada. Sebagaimana pada bahasan sebelumnya, ashabul hadis meyakini bahwa ada syaitan dan ada permainan syaitan. Ada was-was yang diberikan oleh syaitan. Nah, mereka juga meyakini bahwa sihir itu ada. Dan para penyihir itu ada. Artinya apa? Artinya amal perbuatan sihir itu bisa dipelajari oleh manusia. Bisa dipelajari oleh manusia. Paham ya ikhwan? Artinya bukan sihir itu adalah sesuatu yang tiba-tiba saja terjadi begitu, enggak. Orang dia bisa mempelajari dia, kemudian dia bisa mengeluarkannya kapan saja. Ketika dia mau, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Illa annahum la yadurruna ahadan illa biidznillah. Hanya saja kata Imam As-Sabuni, mereka ashabul hadis, ahlus sunnati wal jamaah berpandangan bahwa la yadurruna ahadan illa biidznillah. Sihir itu tidak bisa mencelakakan seseorang melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya begini, sihir itu ada, para pelaku sihir itu juga ada.
Tetapi sihir itu tidak semata-mata bisa membahayakan manusia, melainkan dengan izin Allah. Seorang dia melakukan praktik sihir, ada, dan sihir itu punya pengaruh-pengaruh. Sihir itu punya pengaruh-pengaruh. Tetapi pengaruh-pengaruh sihir itu tidak bisa membahayakan seseorang, melainkan dengan izin Allah Azza wa Jal. Ya, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kembali lagi pada konsep yang mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang terjadi melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apakah itu perkara kebaikan maupun perkara keburukan. Naam. Kemudian kata beliau, qala Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Ya, dan mereka itu tidak bisa mencelakakan, mereka para penyihir itu tidak bisa mencelakakan seorang pun dengan sihir mereka itu, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man sahara minhum wastamala sihra wa i'taqada annahu yadurru aw yanfa'u bighairi idnillahi ta'ala faqad kafara billah. Perhatikan kata Al-Imam As-Sabuni rahimana rahimahullah. Kata beliau, dan barang siapa yang sahara minhum, yakni tersihir dari mereka, wastamala sihra, dan dia melakukan sihir, melakukan praktik-praktik sihir, beramal dengan amalan-amalan sihir. Ya, ini kurang lebih kalau kita itu katakan perdukunan, ya. Siapa yang melakukan perbuatan perdukunan dan seterusnya yang semisal dengan itu, nanti kita sebutkan apa definisi sihir itu. Wa taqada annahu yadurru aw yanfa'u bighairi idnillahi ta'ala. Sembari dia berkeyakinan bahwa sihir itu bisa memberikan kemudaratan dan manfaat bighairi idnillahi ta'ala, tanpa izin Allah. Yani dia melakukan perbuatan sihir, dan orang yang terkena sihir itu dia berkeyakinan bahwa sihir ini berpengaruh, terjadi, membawa manfaat atau membawa mudarat dengan sendirinya, tanpa harus melalui izin Allah Azza wa Jal. Begitu. Paham maksudnya, ikhwan? Paham maksudnya nih? Yani sihir itu terjadi dengan sendirinya tanpa izin Allah. Bisa membawa mudarat, bisa membawa manfaat tanpa izin Allah. Dia meyakini hal itu. Paham ya? Jadi kalau beda ya antara orang yang meyakini sihir itu terjadi dengan izin Allah dan orang itu yang meyakini bahwa sihir itu terjadi tanpa izin Allah. Beda enggak tuh? Beda ya? Ya, na'am. Taib. Ya, yang dimaksudkan itu ini. Perhatikan. Wa man sahara minhum wastamala sihra wa ataqada annahu yadurru aw yanfa'u bighairi idnillahi ta'ala. Barang siapa yang tersihir di antara mereka, atau dia mempraktekkan praktek sihir, dia melakukan praktek sihir, wa taqada annahu yadurru aw yanfa'u bighairi idnillahi ta'ala, dalam kondisi dia itu meyakini bahwa sihir itu dapat memudaratkan atau memberikan manfaat tanpa izin Allah, faqad kafara billah, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah Azza wa Jal. Dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Lalu kata beliau selanjutnya, kita bacakan sekali. Wa idza wasafa ma yakfuru bihi
istutiba fa in taba wa illa duribat unuquh. Apabila dia melakukan praktek sihir itu dengan sesuatu yang membawa kepada kekufuran, ya praktek itu adalah praktek kekufuran, maka istutibah, dia diminta bertaubat. Dia diminta bertaubat. Ini majhul ya, mabni majhul. Fi'il mabni fi'il madhi majhul. Istutibah. Dia diminta untuk apa? Bertaubat. Fa in taba wa illa duribat unuquh. Kalau dia bertaubat, ya sudah beres, selesai urusannya. Illa kalau dia tidak mau bertaubat, duribat unuquh. Dia dipenggal lehernya. Dia dibunuh, dipenggal lehernya. Wa idza wasafa ma laisa bikufrin aw takallama bima la yufhamu nuhiya anhu. Wa idza wasafa, dan apabila dia melakukan perbuatan sihir itu dengan sesuatu yang ma laisa bikufrin, bukan kekufuran, bukan mengandung kekufuran. Paham ya? Orang melakukan praktik sihir dengan hal-hal yang bukan mengandung kekufuran. Ada yang mengandung kekufuran, ada yang tidak mengandung kekufuran. Nanti kita jelaskan. Au takallama bima la yufhamu nuhiya anhu, atau dia mempraktekkan sihir itu dengan bacaan-bacaan yang tidak dipahami maknanya. Misalnya huruf alif sebanyak 9 kali, huruf ba sebanyak 7 kali, huruf wawnya ditulis terbalik, misalnya ya. Apa namanya? Raja-raja ya. Ya, tulis-tulis raja-raja gitu. Paham ya? Dia berbicara dengan sesuatu yang tidak dipahami maknanya. Fa in ada nuhiya anhu, dia dilarang, maka hal itu dilarang. Dia dilarang daripadanya, tidak boleh. Tidak boleh. Fa in ada uzzira. Kalau dia tidak mau, dia terus melakukannya, ya, dia kembali melakukannya, maka uzzira. Ya, ini dia diberi hukum ta'zir. Diberi hukum ta'zir. Ya, ini hukum ta'zir itu apa? Hukum pidana dengan apa? Kebijakan atau apa hukum yang diberikan oleh penguasa ya. Ta'zir itu tidak ada ketetapan hukumnya di dalam nas, itu tidak ada, tapi dia diberikan hukum jera oleh penguasa ya. Naam, ta'zir. Wa in qala as-sihru laisa biharamin, dan jika dia berkata bahwa sihir itu tidak haram, sihir itu tidak haram, wa ana a'taqidu ibahatahu, dan aku berkeyakinan tentang kebolehannya, bahwa sihir itu boleh, ya, wajaba qatluhu, maka orang ini wajib untuk dibunuh atau harus dibunuh. Berarti ini hukum sihir bagi orang yang mengatakan sihir itu boleh dan tidak haram ya. Nah, maka dia dibunuh. Li'annahu istabaha ma ajma'al muslimuna ala tahrimihi. Alasannya kenapa? Kata Imam As-Sabuni, karena orang ini dia membolehkan sesuatu yang kaum muslimin telah bersepakat tentang keharamannya. Dia membolehkan sesuatu yang kaum muslimin telah bersepakat tentang keharamannya. Nah, taib. Mahfum di situ, ikhwan? Maka di sini kita lihat ya. Baik, kita jelaskan. Kalau kita lihat daripada penjelasan Al-Imam As-Sabuni tentang sihir ini, maka ada dua secara otomatis. Kalau dilihat dari sisi itu sihir itu termasuk kesyirikan atau bukan kesyirikan. Ya. Maka yang pertama, ada sihir yang dia merupakan bagian dari kesyirikan, kata beliau begitu. Yang kedua, ada sihir yang dia bukan bagian dari kesyirikan, yaitu baca kalimat-kalimat yang tidak dipahami maknanya, dan juga dia bukan meminta kepada syaitan, tidak bergantung dengan syaitan, ya.
maka apa? Bisa saja ini tidak termasuk dalam kesyirikan. Atau biasanya para ulama memberikan contoh itu dia pakai ramuan-ramuan. Dia pakai obat-obat tertentu, ramuan-ramuan tradisional, yang obat-obat itu memberikan pengaruh. Dia memberikan pengaruh yang kemudian orang ini mengklaim bahwa nanti kalau ada orang kalau datang ke dia, dia katakan ini kau harus minum 3 kali, atau ini kau harus mandi, ini kau harus begini, dan dengan tata cara tertentu yang apa tidak ada hubungannya dengan medis. Maka ini menurut sebagian para fuqaha ini termasuk bentuk sihir. Tapi sihir yang demikian ini dia tidak apa? Tidak tergolong sebagai kesyirikan. Mafhum ya? Tidak tergolong sebagai kesyirikan. Itu secara umum dari penjelasan Al-Imam As-Sabuni. Nanti kita rincikan. Yang kedua, bahasan yang kedua yang ingin disampaikan oleh Al-Imam As-Sabuni di sini adalah berkaitan dengan hukum penyihir. Baik, berkaitan dengan hukum penyihir. Nah, hukum penyihir di sini beliau menyebutkan bahwa kalau orang itu dia melakukan praktek sihir yang ada padanya kesyirikan, maka dia dikafirkan. Dia di apa? Kafirkan. Dia diminta bertaubat. Kalau tidak mau maka dia dibunuh. Dia dibunuh. Nanti kemudian kalau dohir dari ucapan Al-Imam As-Sabuni ini berarti dia dibunuh karena kekafiran ya. Tapi kemudian ulama juga khilaf di sini. Apakah dia dibunuh karena kekafiran atau dia dibunuh karena apa? Melakukan perbuatan yang haram, yang terlarang. Yang kedua, hukum sihir bagi orang yang melakukan praktek sihir dengan hal-hal yang tidak ada padanya kesyirikan. Maka ini kata beliau haram hukumnya. Apa haram? Haram hukumnya. Meskipun tidak ada kesyirikan, tapi dia haram hukumnya. Namun jika orang itu dia berkeyakinan bahwa yang dia lakukan itu boleh dan sihir itu halal, ya dia tidak mau berhenti darinya, kata beliau orang ini dia dibunuh. Kenapa? Karena dia menghalalkan sesuatu yang kaum muslimin sepakat tentang keharamannya. Paham maksudnya ikhwan? Taib. Kita lihat. Kalau begitu kita jelaskan ya. Apa itu sihir? Sihir itu apa? Di para ulama punya definisi tentang sihir ya. Sihir itu tentu sihir itu kan berasal dari kata sahara yasharu ya. Sahara yasharu sihron. Jadi as-sihru kata sihir. Sihir itu secara bahasa adalah sesuatu yang samar. Sesuatu yang samar. Ya. Yang tersembunyi, yang halus sekali, yang halus sekali. Yani dia memberikan pengaruh itu halus sekali, tidak disadari. Ya, dan tidak bisa dirasakan, hampir tidak dapat dirasakan. Nah, itu secara bahasa, sihir secara bahasa. Nah, kalau sihir secara bahasa dengan definisi seperti ini, inilah yang masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayan la sihron. Sesungguhnya banyak berretorika itu sihir. Sihir apa yang dimaksudkan? Sihir dari sisi bahasa. Maksudnya apa? Maksudnya banyak retorika itu bisa mempengaruhi orang tanpa disadari. Paham maksudnya, ikhwan? Maka itulah yang dimaksudkan dengan sihir. Bukan berarti banyak retorika itu adalah sihir yang masuk dalam konsep syariat. Dia adalah bagian dari kesyirikan, bukan. Bukan itu maksudnya dalam hadis ini. Yaitu apa? Inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya banyak berretorika itu adalah sihir. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah as-sihru lughah, secara bahasa. Mahfum ya? Nah, kenapa? Karena secara bahasa kita tahu tadi bahwa apa? Sesuatu yang sangat samar, sesuatu yang sangat halus sekali, yang dapat apa? Memberikan apa? Pengaruh kepada orang. Tapi tentunya dalam bab yang dibahas oleh Al-Imam As-Sabuni ini bukanlah ini yang dimaksud. Bukanlah ini yang dimaksud. Yang dimaksud adalah sihir menurut definisi syariat. As-sihru syar'an. Sihir menurut sihir ya. Sihir menurut syariat adalah apa? Para ulama punya definisi berbeda-beda. Para ulama punya definisi berbeda-beda.
Ya, kalau Anda lihat sebagaimana definisinya Al-Imam Ibnu Qudamah, ya, kemudian definisinya Al-Imam An-Nawawi, kemudian definisinya para ulama-ulama yang menulis kitab-kitab hadis, kitab-kitab tauhid, itu mereka punya definisi yang berbeda-beda, ya, mempunyai definisi yang berbeda-beda dan sebahagiannya itu memprotes definisi sebagian yang lainnya. Ala kulli hal, ini sangat indah sekali, sangat bagus sekali. Ada sebagian ulama yang mengatakan begini, kalau secara syariat sihir itu tidak mempunyai batasan definisi. Tidak mempunyai batasan definisi sihir itu. Tidak dapat didefinisikan. Tidak dapat didefinisikan karena dia saking luasnya dan prakteknya itu saking beraneka ragam. Mafhum ya? Maka dia tidak dapat didefinisikan. Tetapi yang paling mudah itu yang disebutkan oleh sebagian ulama dengan definisi yang sederhana, tapi ini pun tidak mencakup. Ini pun tidak mencakup. Hanya sebagai patokan saja ya. Hanya sebagai patokan. Yaitu apa kata mereka? As-sihru uqadun wa ruqa wa kalamun yutakallamu au yuktabu au amalun yu'mal. Sihir itu adalah jampi-jampi atau ikatan-ikatan, buhul-buhul, wa kalamun atau tulisan-tulisan, yutakallamu au yuktab, yang ungkapan-ungkapan yang dia sebutkan, dia bacakan, atau yang dia tulis, yang ditulis, amalun yu'mal, atau satu amal perbuatan yang dilakukan, yang yang dia itu memberikan pengaruh fi badanil mashur au qalbihi au aqlihi bi ghairi mubasyarah, yang dia memberikan pengaruh kepada tubuh orang yang disihir, atau memberi pengaruh kepada qalbihi, hati orang yang disihir, atau memberi pengaruh kepada akal orang yang disihir bi ghairi mubasyarah, tanpa kontak langsung, Paham maksudnya? Bisa pahamin enggak ini? Maksudnya begini, sihir itu adalah bisa jadi berupa ikatan buhul-buhul, atau bisa jadi berupa bacaan-bacaan mantra-mantra tertentu, ya, yang diucapkan atau ditulis dalam bentuk raja-raja atau yang semisalnya. Paham ya? Atau bisa berupa praktik amalan-amalan tertentu yang dia lakukan, yang mana itu bisa memberi pengaruh tentunya dengan izin Allah ya, kepada orang yang disihir. Itu pengaruhnya kemana? Sasarannya bisa ke badan orang yang disihir, sasarannya bisa ke hati orang yang disihir, sasarannya bisa ke akal orang yang disihir. Tapi apakah harus bersentuhan langsung? Ini biasanya bi ghairi mubasyarah, tanpa sentuhan langsung. Jadi dari jauh saja. Pengaruh sihir itu istilahnya bisa dikirim, ya. Pengaruh sihir itu bisa dikirim. Meskipun definisi ini masih dipertentangkan juga oleh para ulama, tetapi kita katakan ini definisi yang paling mudah untuk dipahami ya. Paling mudah untuk dipahami. Naam. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Itulah definisi sihir secara syariat. Maka kita katakan kalau dari definisi ini, maka kita dapati jenis-jenis sihir, jenis-jenis sihir. Yaitu apa? Kalau dari secara umum dari segi wujudnya sihir itu, dari sisi wujud ya, maka sihir itu dapat berupa itu tadi dalam definisinya, mantra, buhul-buhul atau raja-raja ya, dan yang semisal. Ini dari sisi wujud. Dari sisi apa? Wujud. Mahfum ya? Dan dia dapat yang kedua, dia dapat sihir dari sisi wujud itu ada yang tidak terwujud, ada yang tidak terwujud, yang dinamakan dengan takhyil, berupa hayalan. Berupa apa? Hayalan. Jadi sihir itu bisa seseorang dia dalam bentuk wujud, dia ambil rambut seorang wanita, dia ikat, dia saking marahnya wanita ini mungkin gak mau nikah sama dia ya, saking cantiknya mungkin tidak mau nikah sama orang ini, dia ambil rambutnya, dia ikat,
Dia bikin mantra-mantra tertentu berpengaruh untuk hati sang wanita itu atau berpengaruh untuk pikiran seorang wanita itu sehingga kayak dia macam orang yang gila atau yang semisalnya dengan itu ya. Nah, itu artinya ada wujud. Ada apa? Ada wujudnya. Paham ya, ikhwan? Ada sihir itu yang dia itu tidak ada wujudnya, dia hanya hayalan. Dia hanya apa? Hayalan. Itu namanya takhyil. Hayalan. Seperti apa? Seperti penyihir-penyihirnya Fir'aun. Penyihir-penyihirnya Fir'aun, mereka melemparkan apa? Tali-tali, kemudian tali-tali itu bergerak seperti ular. Pertanyaannya, nyata enggak ular itu? Enggak, bukan nyata. Hayalan. Hayalan. Mafhum ya? Hayalan. Bisa dipahami ya? Taib. Jadi ada orang terkena sihir juga dia bisa berada dalam keadaan hayalan. Nah, ini yang apa? Masuk dalam sihir, bisa masuk dalam sihir apa? Memisahkan suami istri atau bisa menyebabkan apa? Dua orang menikah dengan izin Allah. Sang wanita lihat, yo ini laki-laki cakep banget, masya Allah, luar biasa sekali. Padahal hakikatnya tidak misalnya, ya kan? Hayalan, dia mempengaruhi akal, ya. Atau bisa jadi wanita ini tidak bisa tidur sekali, dia ingat, waduh ini laki-laki tadi itu cakep, gimana ini, ya, dan seterusnya. Ini dia mempengaruhi hati dan pikiran orang itu. Ini namanya apa? Hayalan. Dari sisi wujud. Dari sisi wujud itu bisa berupa buhul, praktek-praktek jampi-jampi dan yang semisalnya, atau juga bisa berupa apa? Hayalan. Bisa berupa apa ya, kawan? Hayalan. Taib. Mafhum ya? Nah, kalau kita lihat dari sisi dampak daripada sihir itu sendiri, maka dampak daripada sihir itu bisa berupa apa namanya? Namanya sihrut tafriq. Sihir yang memisahkan dua orang suami istri sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ya. Atau kemudian juga kedua bisa berupa sihrul mahabbah, jenis-jenisnya ini ya. Sihir mahabbah, sihir apa? Menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan rasa cinta. Atau apa? Ini yang biasanya ada istilah apa namanya ya? Kalau kita di Ambon itu namanya guna-guna. Ya, cinta ditolak, guna-guna pun berlaku ya, ya gitu. Jadi namanya sihir apa? Sihir mahabbah. Ya, dibaca-bacakan di apa? Air atau dibacakan di bedak ya. Satu kali belum, dua kali, walaupun sampai bedak itu 5 botol bisa habis ya, barangkali mujarab di botol yang kelimanya. Nah, ini sihir apa? Mahabbah. Atau sihir yang berikutnya tuh sihir marot. Itu sihir yang bisa menyebabkan kejang-kejang, sakit dan yang semisalnya. Kemudian apa? Sihir itu bisa sampai sihirul qatl, yaitu bisa sampai sihir yang membunuh. Sihir bisa sampai apa? Membunuh, seperti kalau di Jawa itu mungkin teluh ya. Nah, itu kayak gitu. Nah, santet ya. Naam. Nah, tetapi ingat bahwa ini semua kaidah dasarnya tidak terjadi melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ paham ya, ikhwan? Paham ya? Baik. Dari sisi hukum, para ulama sepakat bahwa sihir itu adalah sesuatu yang diharamkan. Sihir itu adalah sesuatu yang diharamkan. Mafhum? Sihir adalah sesuatu yang diharamkan. Dia merupakan perbuatan yang tercela. Dia merupakan perbuatan yang tercela. Dan dia bisa berupa kesyirikan atau bisa bukan merupakan kesyirikan. Paham ya? Sekiranya sihir yang merupakan kesyirikan, maka pelakunya para ulama sepakat dia diminta untuk bertobat, kalau tidak mau maka dia dibunuh. Walaupun memang ada khilaf, tapi khilafnya itu nggak dianggap ya. Maka dia dibunuh berdasarkan yang ma'ruf terjadi di zaman Umar bin Khattab. Bahkan beliau menulis surat kepada gubernur-gubernur untuk memerintahkan membunuh para penyihir. Taib. Paham sampai di sini? Hukumnya dia dibunuh apakah karena dia kafir
atau dia dibunuh karena dia melakukan dosa besar. Ya. Paham? Sekiranya sihir yang dia lakukan itu adalah jenis kekufuran dan dia tidak bertobat darinya dan dia menganggap kehalalannya, maka orang ini dibunuh karena kekafiran. Dia dibunuh karena apa? Kekafiran. Jadi hukumnya dibunuh itu karena murtad. Ustadz, apa pentingnya membahas kalau dia dibunuh sudah selesai, khalas? Kenapa harus dibahas hukum bunuhnya itu karena murtad atau bukan karena murtad? Karena itu berkaitan dengan hukum nantinya. Bukan hanya dengan pelakunya tetapi dengan ahli waris yang ditinggalkan. Dan berkaitan dengan amalan-amalan yang berlaku bagi seorang mayit, apakah dia itu muslim atau bukan muslim. Seandainya dia dibunuh bukan karena kekafiran, maka hartanya masih bisa menjadi waris, ya kan? Dan kemudian dia dimandikan, dikafani, disalati dan dikuburkan di pekuburan muslim. Tapi kalau dia dibunuh karena kekafiran, maka berarti otomatis apa? Putus, tidak berlaku kepadanya hukum-hukum yang berlaku kepada seorang muslim, seorang jenazah muslim, mayit muslim. Yang kedua, kalau sihir yang dia lakukan itu adalah sihir yang bukan kekafiran, ya, yang bukan kesyirikan, dia tidak minta bantuan kepada syaitan, ya, dan seterusnya, maka apa namanya? Sihir ini haram hukumnya. Haram hukumnya. Dia wajib bertobat. Dia wajib bertobat. Kalau tidak bertobat, maka penguasa memberikan hukum ta'zir. Penguasa memberikan hukum ta'zir, yaitu hukum pidana. Hukum pidana berdasarkan kebijakan penguasa. Ini apa yang lebih cocok bagi dia. Ya. Tapi kalau seandainya dia menghalalkan sihir, dia mengatakan ya, nah, ini memang dia melakukan praktek sihir, tapi sihir itu memang bukan kesyirikan, hanya dia meyakini bahwa sihir itu adalah halal dan boleh dalam pandangan Islam. Maka hukumnya apa? Kafir, karena dia menghalalkan sesuatu yang kaum muslimin sepakat tentang keharamannya. Begitu kata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Taib. Sampai di sini antum paham ya, ikhwan? Nah, demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan apa pembahasan tentang sihir. Ala kulli hal, kita katakan sihir itu masih berkaitan dengan permainan syaitan, ya. Masih berkaitan dengan permainan syaitan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.